Iktus Digital Service. Oke, hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu MIS. Nah, buat teman-teman yang belum tahu MIS itu apa, boleh dicek di video-video kita sebelumnya ya. Oke teman-teman, aku mau ngasih sedikit pengumuman buat kita semua. Kalau misalnya Iktus Community punya renungan harian yang bernama Iktus Daily Devotion. Untuk mendapatkan IDD kita, kalian bisa cek di link Instagramnya kita. Dan kita juga punya webinar teologi setiap bulannya yang pastinya akan memperkaya pengetahuan kita. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di description box. Atau kalian bisa langsung cek Instagram kita di @iktus.community. Oke, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersama-sama bersatu hati untuk menyembah-Mu, menyenangkan-Mu melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Halo semuanya, happy banget bisa ketemu dengan kalian lagi di minggu ini. Karena minggu ini kita bakal ngomongin satu tema atau topik yang seru banget, yang sering jadi pertanyaan yang diajukan buat banyak pendeta, banyak gereja. Dan ini diajukannya oleh anak-anak muda kayak kita loh. Nah, apa sih itu? Nah, kita mau ngobrolin soal tato. Ya, tato. Judulnya adalah Tato Tanda Dosa.
Seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, di judul digital service kita hari ini, apakah tato benar-benar tanda dosa? Nah, kita akan bahas ini. Kita akan ngobrol soal ini, bikin diskusi yang asik, yang teman-teman nanti juga bisa komen di bawah. Bisa kasih tanggapan, bisa kasih pendapat, opini, mungkin tuh sanggahan, masukan, atau apapun itu, dan kami akan sangat mengapresiasi itu. Ya, jadi let's discuss gitu ya. Dan aku akan buka diskusi ini dengan sharing tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana respons kita sebagai orang Kristen terhadap tato. Nah, teman-teman, tato itu bukan satu hal yang baru lagi. Tato itu satu hal yang udah lama banget. Itu udah ada sejak zaman dulu. Yang kita nggak tahu kapan mulanya gitu ya. Yang udah jadul, yang udah kuno banget. Dan di masa sekarang, teman-teman pasti tahu. Tato itu masih identik dengan gambaran macho, jantan, ya kan? Sangar, keren, ya kan? Kalau bahasa asiknya, bahasa agak zaman now-nya itu, tato itu tanda maskulinitas, ya nggak? Semakin seorang banyak tatonya, terus tatonya gambarnya mungkin yang sedikit menyeramkan gitu ya, semakin maskulin dia. Sebaliknya, orang yang nggak pakai tato, yang mungkin badannya biasa-biasa aja, yang nggak kelihatan pakai tato, kadang-kadang bisa diragukan kemaskulinannya. Tapi mereka yang pakai, itu kayak nggak diragukan lagi. Wah, ini orang pasti nih, sangar nih. Ini orang nih pasti nih, keren nih, gitu kan. Nah, ini juga aku alamin waktu dulu SMP, SMA, yang cukup intimidating juga gitu. Kan aku orang yang nggak terbiasa untuk gitu-gitu ya. Pakai tato, entah itu atau sesuatu yang lain yang dianggap orang tuh maskulin atau macho. Aku tuh nggak biasa banget. Jadi ini pun jadi pertanyaan aku. Apakah kita orang Kristen boleh nggak sih pakai tato? Lebih lanjut lagi, apa kata Alkitab? Bagaimana tanggapan orang Kristen tentang tato? Yuk kita belajar sedikit. Kita belajar sedikit, kita buka diskusi kita buka sharing kita di 1 Korintus pasal 10 ayat 23, teman-teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Begini bunyinya, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Garis bawahi kalimat pertama, berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang kedua, membangun. Nah, teman-teman, sebelum aku bahas ayat ini dan hubungannya dengan tato, kita mesti tahu bahwa ketika kita ngomongin nilai kekristenan terhadap sesuatu, misalnya boleh atau enggak bolehnya, iya atau enggaknya kita sebagai orang Kristen untuk pakai sesuatu, contohnya tato gitu ya, itu nggak bisa kita bayangkan sebagai hitam dan putih. Kalau pakai dosa, nggak pakai nggak dosa. Atau sebaliknya, kalau pakai nggak dosa, terus kalau pakai, terus kalau nggak pakai terus nggak dosa gitu. Nggak bisa hitam putih. Di sini kita mesti lihat yang namanya kepantasan, kelayakan teman-teman, aspek manfaatnya, ya. Jadi tato itu bukan sesuatu yang dalam arti sekali pakai langsung dosa dan auto masuk neraka, ya. Itu pemikiran yang sangat sederhana dan dangkal. Kehidupan Kristen bukan kehidupan hitam putih, ya, bukan hitam putih dalam arti apa yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Terus kalau satu tempat pakai terus dia tempat lain enggak, yang satu dosa yang satu enggak. Nggak begitu. Jadi tato ini bukan satu hal yang auto neraka ketika kita pakai. Bukan. Harus ditinjau, harus dipahamin lebih dalam. Karena sekarang tato, kalau orang mau bilang, wah, lu menggambar tubuh lu. Biasanya. Kontranya kan orang yang melarang tato itu adalah, kamu menggambari tubuhmu yang adalah bait Allah itu dengan hal yang artifisial gitu, buatan. Bukan yang alami. Itu dosa tahu. Nah, sekarang aku mau tanya lebih lanjut buat teman-teman yang kontra. Bukankah sekarang ada yang namanya sulam alis? Sulam bibir. Itu juga pakai sesuatu yang artifisial atau buatan. Tapi kenapa nggak dipermasalahin? Ya kan? Ada tato alis, ya kan? Sekarang banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang tato alis itu boleh, maka konsekuensinya tato di tangan atau di badan pun boleh. Ya kan? Karena logisnya begitu toh. Bukan artinya kita, wah, ya kalau alis kan beda, alis kan cuma dikit, kalau badan kan banyak. Loh, tadi masalahnya tentang ada yang alami atau enggak di badan kita kan?
Tapi kenapa sekarang main kuantitas? Nah, sekarang itu kan nggak logis gitu ya, nggak oke lah gitu. Nah, dengan aku ngomong ini, teman-teman juga jangan langsung berpikir, wah, dia ngajak kita pakai tato nih. Ya kan? Terus teman-teman yang kontra tato, atau mungkin hamba Tuhan yang dengar ini dan kontra dengan tato, bilang, wah, ini sesat ini karena mengajak pakai tato. No. Aku juga nggak mengarahkan kita untuk pakai tato. Dengan aku bicara dan bagiin hal ini, bukan artinya aku meyakinkan teman-teman untuk pakai tato, atau teman-teman nggak pakai tato. Aku nggak berusaha meyakinkan teman-teman untuk keduanya. Tapi aku akan kasih teman-teman pertimbangan, diskusi, sharing, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, ayat yang kita baca tadi di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai pasal 23, maksud aku 1 Korintus pasal 10 ayat 23, itu bicara soal dua hal, berguna dan bermanfaat. Dalam Kristen, kita harus melihat apakah sesuatu ini berguna dan membangun. Kecuali untuk yang prinsip-prinsip ya. Kayak 10 perintah Allah itu kan prinsip. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu bukan lihat berguna atau membangunnya. Itu udah pasti jangan dilakukan. Tapi kalau yang abu-abu begini, yang kata Paulus, segala sesuatu diperbolehkan. Kita harus melihat apakah itu berguna dan membangun. Nah, teman-teman, di ayat ini kalau kita pelajari lebih dalam, Paulus tuh lagi ada di posisi yang sama dengan orang Kristen yang mungkin lagi nanyain, boleh gak sih tato? Karena hari itu ketika ayat ini muncul, teman-teman, Paulus lagi berhadapan dengan satu masalah di Korintus. Tentang orang-orang Yunani yang di satu sisi nggak takut untuk makan semua makanan. Termasuk makan makanan daging yang dipandang oleh orang Yahudi, orang Ibrani, itu sebagai najis. Nah, orang-orang Yunani di Korintus itu nanya, Paulus, kalau kita dramatisasi ya, Paulus kira-kira boleh nggak ini kita makan daging? Kan daging nggak masalah dong, kan cuma daging gitu loh. Tapi kalau gue makan daging, ntar orang Yahudi itu ribut. Karena mereka merasa, wah nggak benar tuh. Karena orang Yahudi dulu punya pengalaman buruk ya dengan bangsa lain, teman-teman. Ya kan, mereka kan agak cukup ekstrim gitu loh dengan bangsa lain. Mereka merasa mereka bangsa pilihan, ya kan. Ini orang Yahudi dulu ya, orang Israel yang dulu ya. Jadi mereka tuh berusaha untuk menyucikan diri mereka. Nggak menyentuh apapun yang orang asing sentuh. Nah, jadi hari itu ketika ada orang Kristen Yunani dan orang Kristen Yahudi yang sama-sama tinggal di Korintus dan berhadapan dengan isu yang namanya daging persembahan ini, daging makanan ini. Nah, mereka tuh bertanya, terutama orang Yunani, boleh nggak sih? Nah, Paulus bilang ke mereka, sebenarnya semuanya boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Makanan tuh milik Tuhan. Tuhan yang ciptain kok. Ya kan? Tapi Paulus bilang, tapi cek dulu, berguna nggak? Yang kedua, membangun nggak? Berguna tuh bicara soal apakah itu memberi nilai positif buat hidup kita. Apakah berdampak positif untuk diri kita pribadi? Kalau iya, maka itu diperbolehkan. Dan lakukanlah itu. Yang kedua, bukan cuma berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga jangan lupa, hidup Kristen, hidup untuk orang lain, harus juga membangun orang lain. Jadi etika Kristen, kita mau bilang boleh atau nggak boleh, pikirin apakah yang aku lakukan akankah membangun orang lain atau menyandung orang lain. Kalau itu menyandung orang lain, maka jangan lakukan itu. Meskipun itu berguna untuk dirimu. Misalnya ya, kita lari ke kasus lainnya. Misalnya kita ke satu tempat yang orang-orangnya sangat anti dengan minum-minuman, misalnya anggur atau minuman keras misalnya ya. Tapi kita yang biasa aja, nggak terlalu ekstrim sama itu, kita merasa nggak masalah kok, itu bagus buat badan kita, malah bisa melancarkan pencernaan, bikin tubuh hangat gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke komunitas atau kumpulan orang yang nggak setuju dengan minum-minuman keras atau minum anggur misalnya ya, tentu dalam dalam porsi yang wajar ya, nggak banyak ya. Kita mau bilang aku mau minum nih, kan dikit doang, cuma buat hangetin badan. Terus kita minum dan akhirnya kita melukai mereka. Ini pun jadi salah. Ini jadi nggak tepat, teman-teman. Bukan masalah boleh nggak boleh. Bukan masalah dosa nggak dosa. Tapi apakah itu membangun yang lain? Karena ketika kita tidak memikirkan yang lain, maka akhirnya teman-teman, kita menyandung mereka. Dan mereka jadi punya masalah dengan kita. Yang akhirnya itu bisa membuat kita dengan mereka berjarak. Jadi punya tembok gitu loh. Padahal Tuhan mati buat kita. Itu untuk ngeruntuhin semua tembok di antara sesama manusia. Biar kita benar-benar bisa ngeblend. Kita benar-benar bisa harmonis sama orang lain.
tanpa harus dipisahkan oleh hal-hal yang nggak penting gitu loh. Masalah ini, masalah itu kan nggak penting. Ya kan? Masalah makanan kan nggak penting. Nah, Paulus bilang itu. Paulus bilang, boleh, asalkan satu berguna. Yang kedua, membangun. Pikirkan itu. Nah, bukankah kasus yang dialami Paulus itu sama dengan posisi kita hari ini yang sedang mempertanyakan tentang tato? Tato itu bukan satu hal yang bagaimana ya, wah, pas kali pakai itu langsung auto dosa, auto neraka. No. Kalau misalnya auto neraka, bagaimana dengan mereka yang dulunya nggak kenal Kristus tapi pakai tato? Terus ketika mau bertobat, apakah mereka harus hapus semua? Dan benar-benar nggak boleh ada sedikit pun? Kalau ada sedikit pun, akhirnya mereka masuk neraka? Kan enggak kan? Jadi firman Tuhan juga bilang teman-teman, bahwa tubuh dan darah ini nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya akan diubah nanti suatu hari. Darah dan daging kita ini nggak mendapat bagian. Nanti kan diubah. Nah, berarti memang tubuh ini satu sisi, apa yang udah terjadi pada dia, itu nggak akan menjadi satu masalah besar. Kalau kita melihatnya sebagai satu hal yang masa lampau. Itu yang dulu. Ya kan? Mungkin kita hari ini pakai. Nah, itu nggak bikin kita jadi sekarang auto dosa. Enggak. Sama sekali enggak. Nah, terus mungkin teman-teman yang nggak pakai tato sekarang bertanya, jadi gimana nih? Aku udah nunggu-nunggu jawabannya, boleh apa enggak nih? Teman-teman, lihat dua hal tadi. Apakah itu berguna? Dan apakah itu membangun? Kalau misalnya kamu suatu hari pergi ke satu tempat, pergi penginjilan satu desa, semua orangnya pakai tato, dan kamu nggak pakai tato sendiri, itu aneh. Dan itu bahaya. Gitu kan? Mereka nggak bisa terima kamu. Maka untuk hal yang tidak prinsip, kita ngalah. Seperti Paulus bilang, dia ngalah. Orang Yahudi merasa bahwa yang benar itu nggak makan dagingnya orang Yunani. Paulus bilang ke orang Yunani, orang Kristen Yunani, udah ya, ikutin aja, ngalah aja, ya. Ikutin aja, ngalah aja. Jangan sampai kamu nyandung orang Yahudi. Nah, begitu juga dengan hari ini teman-teman. Kalau kamu ada di komunitas yang nggak seperti pedalaman itu, yang harus pakai tato semua ya. Terus kamu sekarang di satu komunitas atau di lingkungan yang mereka tuh kurang suka orang pakai tato. Lalu kenapa kita harus mencobai? Kenapa kita harus menyandung? Ya udah, nggak usah pakai. Pertimbangkan itu. Jadi bukan masalah boleh, nggak boleh, dosa, nggak dosa. Tapi kita mesti lihat satu, kegunaan. Kedua, manfaat. Jadi di masing-masing tempat tuh beda-beda. Akan beda. Ketika kamu di tempat yang perlu kamu melakukan itu, silakan lakukan itu tanpa pertimbangan keberatan hati. Tapi ketika kamu di tempat di mana itu bisa menyandung orang, please don't do that. Jangan lakukan itu. Karena bukan untuk diri kamu sendiri, tapi buat orang lain. Nah, mungkin kamu akan bertanya, loh, kok aku dibatas-batasin begitu sih? Bukannya kita orang merdeka dalam Tuhan? Nah, ini dibahas sama Paulus juga teman-teman ternyata. Dibahas di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33. Ketika ada jemaat yang nanya, loh, bukannya aku bebas? Kok aku sekarang diatur-atur sih? Paulus menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemauan dirimu sendiri, tapi yang mana yang lebih memuliakan Allah. Ayat ke-32, janganlah kamu menimbulkan sakit hati maksudnya. Rasa gak enak. Dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Supaya mereka beroleh selamat. Yang jadi fokus adalah kemuliaan Allah dan orang lain. Bukan diri kita sendiri. Terus kalian mungkin akan sebagian bertanya, loh, aku masih belum puas. Kayaknya gak begitu deh. Karena aku kan bebas, ini badan-badan aku dong. Hidup-hidup gue. Ingat teman-teman. Justru hanya orang bebas lah yang bisa memilih untuk kapan dia mau pakai, kapan dia enggak. Justru orang bebas itulah yang bisa mengarahkan dirinya untuk kepentingan orang lain. Orang yang terbelenggu sama dirinya sendiri, orang yang terpenjara sama dirinya sendiri, alias nggak bebas, dia masih jadi budak, dia nggak akan bisa pikirin kepentingan orang. Dia akan selalu pikirin kepentingan dia sendiri. Justru ketika orang bebas, kalau kamu merasa kamu bebas, kamu akan memikirkan kepentingan orang lain. Karena bagi diriku, aku sudah cukup. Tuhan cukup bagiku. Sekarang giliran aku memikirkan kepentingan orang lain. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus dalam hidupku. Ekstrimnya,
Kalau memang tato membuat orang lebih mengenal Kristus dalam hidupku, aku akan pakai itu. Tapi kalau tato tidak membuat orang lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan melalui hidupku, aku tidak akan pakai itu. Jadi tolak ukurnya bukan boleh nggak boleh, dosa nggak dosa. Aku masuk neraka atau surga kok kalau pakai tato. No. Yang mana yang membuat orang lebih mengenal Kristus, yang lebih memuliakan Tuhan lewat hidupmu, lewat tubuhmu, lewat kehidupan kehadiranmu setiap hari. Mungkin sebagian kamu juga akan bertanya, tapi Kak ada ayatnya Kak. Ada ayatnya ini, firman Tuhan berkata di Imamat pasal 19. Waduh, udah langsung dihakimi gitu ya. Imamat pasal 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah. Merajah itu mentato Kak. Mentato kok. Tanda-tanda pada kulitmu. Tuh, kulit kok. Akulah Tuhan. Tuhan yang ngomong kok. Waduh, gila. Kita ekstrim banget. Ya. Oke. Tenang. Sabar lu. Yang udah mulai panas sabar lu ya. Turunin. Nah, ayat ini teman-teman, kalian mesti pahamin dalam konteks yang lebih tepat. Ini nggak boleh langsung kamu tarik mentah-mentah ke hari ini. Karena kalau kamu tarik mentah-mentah ayat Imamat ini, kamu harus tarik yang lain juga mentah-mentah. Misalnya persembahkan domba. Setiap hari tertentu, kamu harus sembelih. Ya kan? Oh enggak dong, itu nggak perlu, itu udah zaman lampau. Loh, ini kan sama, Imamat juga zaman lampau. Juga di kitab yang sama, di mana domba disuruh persembahkan pada hari Paskah, ya kan? Loh, kok kamu tolak sebagian, terima sebagian? Kan nggak fair. Nah, berarti ini juga mesti diartikan dengan zaman now. Dengan zaman now. Gimana tuh caranya? Artinya ayat ini adalah bicara soal apa yang dilakukan oleh orang Israel hari itu. Biasanya orang Kanaan ya, maksudnya itu orang Kanaan yang ada di sekitar orang Israel. Mereka tuh biasa mentato tubuhnya. Mentato tubuhnya untuk apa? Untuk mencegah kuasa gelap atau roh-roh halus mendekati mereka. Atau sebagai tanda mereka adalah satu anggota kelompok tertentu. Itu gunanya tato hari itu. Dan itu terkait erat dengan ritual. Ritual Kanaan hari itu. Ritual non-Yahudi. Ritual non-Alkitabiah. Yang dilakukan oleh bangsa kafir. Nah, kenapa Tuhan bilang jangan lakukan itu? Karena apa? Kamu adalah umat Tuhan. Kamu beda. Ya. Kamu nggak boleh. Kamu mesti kudusin dirimu, tubuhmu untuk aku. Jadi itu bukan tato yang hari ini dipakai orang. Yang untuk tujuannya adalah, misalnya tato alis ya, sulam gitu kan, tato bibir gitu kan. Beda. Yang hari itu ada hubungannya dengan ritual keagamaan. Ritual keagamaan kafir. Itulah kenapa Tuhan larang. Jadi ayat ini bicara soal itu. Nggak bisa langsung kita tarik ke masalah tato hari ini. Tapi prinsipnya tetap sama teman-teman. Tuhan mau kita kudus. Kudus tuh bukan berarti kamu pakai tato atau nggak pakai tato. No, itu nggak masalah bagi Tuhan. Mau kamu udah pernah bertato sebelum kamu kenal Tuhan atau kamu belum bertato, bagi Tuhan nggak masalah. Kudus itu sikap hati. Dimana kamu persembahin, kamu kasih kepada Tuhan seluruh hidupmu. Dan kamu kasih ke orang lain, ke sesamamu. Sehingga lewat hidupmu, orang lain bisa mengenal Tuhan. Itulah kudus. Jadi, hari ini kita tahu. Tato nggak tato itu hanya masalah kasus-kasus tertentu. Yang kita bisa pilih dengan pertimbangan nurani kita bersama dengan Roh Kudus. Tapi yang penting adalah, apakah melalui hidup kita, orang bisa mengenal dan mencintai Tuhan. Karena kalau enggak, kita gagal jadi anak Tuhan. Kita gagal jadi anak Allah. So, pertanyaan hari ini adalah, sudahkah hidupmu memberkati? Sudahkah orang mengenal Yesus lewat hidupmu? Silakan jawab. Tuhan berkati. God eternal, cradle me, love me till the end. Give me now your understanding. Let me be, let me be, let me be a good friend. Lord Jesus, cradle me, walk with me always.
true love and justice. Love me true, love me true, love me true all my days. Holy Spirit, cradle me when we fall apart. Let me see